Ada sebuah kisah di sebuah desa, yaitu ada seorang penjual burung yang setiap hari membagi-bagikan sebagian hartanya kepada orang-orang miskin. Setiap hari bersedekah untuk orang-orang miskin dengan berbagai macam sedekah. Bentuk sedekahnya itu macam-macam. Kadang berupa beras, kadang berupa uang, atau makanan yang lain seperti daging dan sebagainya. Itu dilakukan setiap hari, dibagi-bagikan ke orang-orang miskin. Setelah sekian lama, di antara orang-orang miskin itu yang mendapatkan jatah sedekah atau mendapatkan jatah bagian dari pemberian dari seorang penjual burung itu terbesit di dalam hatinya. Ini di antara salah satu di antara orang miskin itu terbesit di dalam hatinya. Kok saya selalu mendapatkan sedekah dari seorang penjual burung, sementara di desa ini, desa tersebut maksudnya, ada orang kaya, ada seorang petani kaya, petani yang sukses, petani yang berhasil, petani yang memiliki harta benda yang banyak. Kok mengapa dia nggak bersedekah? Kok kenapa dia nggak pernah membagi-bagikan sebagian hartanya ke orang-orang miskin? Justru kok seorang penjual burung yang setiap hari membagi-bagikan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin. Pertanyaan itu muncul dari salah satu orang miskin yang sering mendapatkan sedekah dari seorang penjual burung itu. Sehingga orang miskin tersebut bertekad untuk main ke rumah orang yang kaya itu, yang ada di desa itu. Suatu saat mainlah orang miskin itu mendatangi rumah orang yang kaya, seorang petani yang kaya itu. Begitu sampai di rumahnya, orang miskin itu bertanya ke orang yang kaya itu, orang petani yang sukses itu, "Ini Pak, saya mau nanya." "Iya, mau nanya apa?" "Ini loh Pak, saya itu salah satu di antara orang-orang yang tidak mampu di desa ini, tapi kami orang-orang yang tidak mampu itu sering mendapatkan sedekah dari orang yang latar belakangnya seorang penjual burung. Sementara jenengan itu kan orang yang sukses, orang yang kaya, orang yang memiliki harta benda yang banyak. Kok Bapak nggak pernah menyedekahkan sebagian hartanya atau membagikan sebagian hartanya ke orang-orang yang kurang mampu? Bahkan saya tidak pernah melihat itu." Dari pertanyaan orang miskin itu, apa
respon dari seorang petani yang kaya tadi dari pertanyaan orang miskin itu? Respon dari seorang petani yang kaya tersebut ketika ditanyakan pertanyaan semacam itu, dia hanya senyum. Dia tidak menjawab. Dia hanya membalas dengan senyuman. Akan tetapi, dengan pertanyaan yang sama dilontarkan lagi ke orang yang kaya tersebut pun sama, tetap senyum. Akhirnya ternyata senyuman tersebut membuat kecewa dari seorang miskin itu yang menanyakan perihal mengenai seorang kaya tapi tidak pernah mendermakan hartanya atau membagikan sebagian hartanya ke orang-orang miskin. Sehingga pulanglah orang miskin itu. Ketika pulang, orang miskin tersebut bercerita kepada masyarakat bahwa saya sudah mendatangi orang kaya di desa ini, tapi orang yang kaya itu ternyata orang yang pelit, orang yang bakhil, orang yang tidak mau menyedekahkan sebagian hartanya untuk orang-orang miskin. Itu disampaikan ke banyak orang, sehingga dari omongan itu masyarakat sudah membuat kesimpulan bahwa petani yang kaya tersebut adalah seorang yang pelit, seorang yang bakhil, seorang yang tidak mau sedekah kepada orang-orang yang tidak mampu. Kemudian waktu berlalu terus. Suatu saat seorang petani yang kaya tersebut meninggal. Dan meninggalnya petani yang kaya tersebut, sedikit sekali yang mau layan, sedikit sekali yang takziah, bahkan hampir tidak keurusan. Karena masyarakat menganggap bahwa orang kaya tersebut, seorang petani kaya itu adalah orang yang bakhil, orang yang pelit, dan tidak mau sedekah. Setelah sekian waktu, sekian hari setelah meninggalnya petani yang kaya itu, hampir 1 minggu, itu orang-orang miskin yang biasanya mendapatkan sedekah, orang-orang miskin yang biasanya mendapatkan bantuan, uluran, pemberian dari seorang penjual burung, hampir 1 minggu tidak mendapatkan itu. Sehingga salah seorang dari orang miskin itu yang dulu menanyakan ke orang yang kaya, dia berani menanyakan ke seorang penjual burung itu. Dia memberanikan diri untuk bertanya ke seorang penjual burung yang biasa membagi-bagikan sebagian hartanya ke orang-orang miskin setiap hari. Datanglah dia ke rumahnya. Begitu seorang miskin ini datang ke rumah seorang penjual burung, dia menanyakan, "Pak, mau nanya ini, Pak." "Ya, mau nanya apa?" "Ini loh, Pak. Bapak ini kan orang yang dermawan.
Di desa ini, Bapak itu kan setiap hari membagi-bagikan hartanya. Sebagian hartanya disedekahkan ke orang-orang miskin dengan berbagai jenis pemberian, ya. Tapi ini kok hampir 1 minggu ya Pak, Bapak tidak memberikan sedekah ke orang-orang miskin. Hampir 1 minggu Bapak tidak memberikan bantuan apapun ke orang-orang miskin yang biasanya Bapak lakukan itu. Akhirnya seorang penjual burung itu menyampaikan ke orang miskin itu, "Ini loh Pak, saya itu membagikan bantuan, saya memberikan sesuatu ke orang-orang miskin, itu hanya titipan dari seorang petani yang kaya. Jadi setiap bulan saya diberikan oleh seorang petani yang kaya itu dengan nominal yang cukup besar dan bisa saya bagikan setiap hari ke orang-orang miskin." Nah, ini kan orangnya sudah meninggal Pak. Jadi saya tidak diberikan apapun dari orang petani kaya itu karena orangnya sudah meninggal. Sehingga apa yang mau saya bagikan, wong saya nggak dapat bagian itu untuk membagikan. Biasanya saya dapat uangnya kemudian saya bagikan. Lah ini saya nggak dikasih uang karena orangnya sudah meninggal. Mendengar cerita itu, orang miskin tersebut merasa bersalah. Mendengar jawaban dari seorang penjual burung, orang miskin tersebut menjadi merasa menyesal karena ternyata yang dia dapatkan setiap hari, sedekah yang dia terima, bantuan yang ia terima dari orang yang dia justru caci maki. Sedekah yang ia terima setiap hari justru adalah dari orang yang sudah dia fitnah. Masya Allah. Maka ini adalah sebuah kisah. Kisah ini silahkan kita bisa mengambil kesimpulan dari kisah ini dengan berbagai macam kesimpulan. Tidak cukup dengan satu kesimpulan saja, karena kita bebas untuk menyimpulkan dari kisah yang ada ini. Yang terpenting adalah prasangka buruk kepada siapapun justru membuat pikiran kita menjadi kotor. Prasangka buruk kepada siapapun justru membuat hati kita pun menjadi tidak karuan. Kita tidak mampu berpikir jernih. Di antaranya adalah berburuk sangka kepada orang lain. Maka dari kisah ini mudah-mudahan kita semua terhindar dari buruk sangka kepada
orang lain. Mudah-mudahan kita selamat dari hal-hal yang membuat kita menjadi berburuk sangka kepada orang lain. Kita tidak tahu rahasia di balik masing-masing orang, bagaimana hubungannya antara dia dengan yang lain. Kita tidak tahu secara pasti, kita tidak tahu secara jelas. Kita bisa kembali kepada diri kita masing-masing.